Hari ini Intan mau ngebahas peristiwa besar yang sedang terjadi di Indonesia, yaitu demo bertajuk Indonesia menuju bangkrut. Mungkin teman-teman cuma lihat beritanya itu sepotong-sepotong ya. Media A itu ngebahas MBG, media B ngebahas rupiah anjlok. Di video ini Intan jelasin kronologinya dari awal sampai selesai. Tentu saja Intan bakal ngejelasin pakai bahasa bayi, jadi teman-teman nggak usah khawatir, meskipun Anda baru bangkit dari kubur pun bakal mengerti dari awal sampai akhir apa yang terjadi di Indonesia sekarang. Tajahau ojo Intan Hwani Leta Wata Bintao Dynasty Xiaoxi. Yuk ikutan tur ke Chengdu dan Chongqing bersama Xiao Village dan Intan Dynasty pada tanggal 23 sampai 30 November tahun ini. Ini tur premium ya. Kenapa dinamakan premium? Pesawatnya enak, hotelnya enak, makanannya enak, dan tidak ada kunjungan toko wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, tur ini lengkap banget loh. Sightseeing dapat, sejarah dapat, kuliner dapat, shopping dapat, dan tentu aja tanpa drama toko wajib. Selain melihat kota futuristik, untuk sightseeing, mata Anda akan dimanjakan dengan keindahan Shuangqiao Valley alias Swissnya China. Tuh, bagus banget kan pemandangannya? Ya emang bulan November lagi bagus-bagusnya ya. Pecinta sejarah, Anda akan diajak menyusuri Uhosrin, spot wajib pecinta samkok yang mana kita bakal puas ngegibahin samkok di sini. Selain Uhosrin, kita akan pergi ke Leshan Giant Buddha pakai perahu. Kita juga akan melihat konservasi panda dan bagaimana effort China melestarikan panda yang hampir punah. Kuliner, jangan khawatir, Anda akan dimanjakan dengan makanan yang enak-enak, termasuk hotpot ikonik Chongqing yang terkenal, yaitu Underground Hotpot. Rute perjalanannya kita juga bikin enak banget ya. Dari Indonesia kita landing ke Chengdu. Dari Chengdu ke Chongqing kita naik bullet train. Dari Chongqing kita balik lagi ke Indonesia. Waktu nggak habis di jalan, pinggang nggak encok semua. Lah wong kita tiap hari itu sudah kerja keras, jungkir balik. Sesekalinya liburan, ya liburannya yang enak dong. Ya hitung-hitung lah reward buat diri sendiri. Keberangkatan dari 2 titik ya, dari Jakarta sama Xiao Village, dari Surabaya sama saya. Itinerary lengkapnya teman-teman bisa scan barcode ini. Barcode ini ada G-form-nya. Teman-teman silakan isi. Kalau teman-teman masih ribet, di deskripsi ada nomor WA admin tour, mau tanya-tanya juga boleh. Okay, let's start! Sejak diangkatnya Pak Prabowo dan Pak Gibran menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, mereka langsung menepati janji-janjinya. Mereka memperbaiki gizi anak dan menurunkan stunting dengan program MBG, makan bergizi gratis. Mereka juga berusaha meningkatkan pendapatan desa dengan program Koperasi Desa Merah Putih, yang mana masyarakat menganggap bahwa program ini sebagai salah satu pengeluaran yang membebani APBN dan rawan korupsi. Apalagi pada bulan Juni tahun 2026, mantan Kepala Badan Gizi Nasional beserta beberapa pejabat lainnya ditangkap dalam penyelidikan dugaan korupsi yang berkaitan dengan program MBG. Kasus ini semakin memperkuat kritik bahwa pengawasan program masih lemah. Bahkan ada sumber yang bilang keuntungannya korupsi itu sampai 1 M per hari. Masalahnya pemerintah punya pendapat yang beda. Mereka merasa bahwa program MBG andalannya ini sukses besar. Kalau kita pelajari dengan objektif, boleh dikatakan bahwa kita 99,99% berhasil. Saudara-saudara, ini prestasi yang tidak sedikit, tidak kecil, dan ini kita dibicarakan di dunia internasional. Hari ini makan bergizi sudah mencapai 36,2 juta penerimaan manfaat. Pemerintahmu sekarang mampu memberi makan kepada 7 Singapura. Selain program MBG, makan bergizi gratis, ada juga program lain yaitu Koperasi Desa Merah Putih, yang mana ini juga banyak dikritik oleh masyarakat. Karena Perkopdes itu pemerintah menggelontorkan dana 3M.
Masalahnya yang dibangun itu bukan 1-2 kopdes tapi puluhan ribu. Dana yang digelontorkan itu ratusan triliunan rupiah dan proyek ini belum tentu untung ya. Koperasi ini mirip seperti minimarket pada umumnya. Terdiri dari rak-rak berisi kebutuhan pokok terlihat tersusun rapi di dalam koperasi ini. Meski berada di tengah kota, suasana koperasi masih terlihat lengang dari pengunjung. Yang mana ini dirasa sangat membebani anggaran negara. Lagi pula pelaksanaan Kopdes ini di lapangan juga banyak lawaknya. Kopdes setan. Di salah satu video yang beredar, terlihat sebuah bangunan koperasi desa berdiri di dalam area kuburan. Kalau cuma dekat makam sih, masih bisa dimaklumin ya. Tapi ini bangunannya benar-benar masuk ke area pemakaman. Padahal di depan lokasi masih ada lahan kosong yang kelihatan lebih masuk akal buat dipakai. Sebenarnya ini koperasi buat warga atau mau buat penghuni alam lain? Ada video viral yang memperlihatkan dua bangunan koperasi desa yang berdiri saling berhadapan. Yang bikin orang bingung, sama-sama koperasi desa Merah Putih. Jadi ini konsepnya gimana? Yang ini yang paling bikin warga emosi. Ada video viral yang nunjukin bangunan koperasi desa malah dibangun tepat di atas jalan umum. Jalan yang tadinya lurus jadi ketutup bangunan. Warga pun langsung protes karena akses mereka terganggu. Faktor berikutnya adalah rupiah. Di awal April, rupiah itu menyentuh 17.090 per dolar USD. Yang mana ini bisa dikatakan rupiah yang terendah sepanjang sejarah. Tapi mereka nggak sampai di situ doang. Terus melemah terus sampai pada tanggal 3 Juni. Rupiah menyentuh 17.890 per dolar USD. Pada tanggal 4-8 Juni, rupiah menyentuh 18.000 per dolar USD dan terus melemah sampai rupiah itu pernah menyentuh 18.190 per dolar USD. Yang menjadi titik buruk rupiah sepanjang sejarah. Ya untung ya sekarang rupiah sudah stabil di 17.900. Jangan sampai naik lagi. Reaksi pemerintah gimana? Lawak guys. Orang desa nggak butuh dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya. Banyak negara panik, Indonesia masih oke. Masyarakat capek ya, pemerintah itu selalu denial, selalu bilang bahwa Indonesia sedang baik-baik saja, Indonesia sedang menuju kesuksesan dan lain-lain. Padahal Indonesia itu sekarang dirasa itu sudah kanker stadium 4 ini. Lalu tibalah hari di mana ngebikin banyak pemilik mobil itu mendadak rajin jalan kaki. Per hari Rabu 10 Juni pukul 00.00 harga Pertamax resmi naik. Dan naiknya ini kayak lihat mantan nikah, mendadak dan menyakitkan. Naiknya guys 32%. Ya bener pemerintah ada pinter-pinter ya, yang dinaikkan itu Pertamax, bukan Pertalite. Pertalite itu tetap disubsidi supaya masyarakat kecil nggak protes. Ya iya sih, tapi yang protes mahasiswa sih. Karena kalau BBM itu naik, nggak lama kemudian sembako naik. Bener nggak guys? Ditambah lagi fakta, per akhir Maret tahun 2026, utang Indonesia menyentuh 9.920 T, hampir 10.000 T, yang mana ini juga tertinggi dalam sejarah Indonesia secara nominal. Nah, sebelum Indonesia benar-benar bangkrut, masyarakat itu menggelar demo Indonesia menuju bangkrut. Awalnya dimulai pada tanggal 5 Juni. Mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI Jawa Tengah bersama mahasiswa dari Semarang dan Solo mulai turun ke jalan. Mereka menggelar aksi di depan kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah di Semarang. Saat itu mereka memprotes melemahnya nilai rupiah yang terus tertekan. Bahkan sebagian mahasiswa mulai melontarkan istilah yang cukup mengagetkan. Reformasi Jilid 2. Sebuah istilah yang tentu mengingatkan banyak orang pada peristiwa besar tahun 1998. Ini baru permulaan. Pada tanggal 11 Juni, gelombang demo itu mulai membesar. Berbagai organisasi mahasiswa dari berbagai daerah menyerukan aksi nasional dengan tema yang cukup keras, Indonesia menuju bangkrut. Kenapa? Karena menurut para demonstran ada beberapa persoalan yang sedang menumpuk secara bersamaan.
Mulai dari kenaikan BBM yang membuat biaya hidup semakin berat, nilai rupiah yang terus melemah, kritik terhadap program makan bergizi gratis, dan Koperasi Desa Merah Putih yang dianggap membutuhkan anggaran sangat besar. Hingga kekhawatiran sebagian mahasiswa dan aktivis terhadap semakin besarnya peran militer dalam urusan sipil. Berbagai isu tersebut akhirnya menyatu menjadi satu gelombang protes yang beberapa hari kemudian akan menarik perhatian seluruh Indonesia. Pada tanggal 12 Juni tahun 2026, demonstrasi besar terjadi di Jakarta. Dan ini adalah demo yang menarik perhatian. Sekitar 1.500 mahasiswa dari berbagai kampus dipelopori BEM UI bergerak menuju Bundaran HI Jakarta Pusat dengan tema Indonesia menuju bangkrut. Mereka membawa tuntutan menurunkan harga BBM, turunkan harga kebutuhan pokok, kurangi pengeluaran negara yang dianggap tidak prioritas, menghentikan program makan bergizi gratis, hentikan program Koperasi Desa Merah Putih. Ribuan personel polisi dan TNI itu sampai dikerahkan, sebagian massa dihadang sebelum mencapai Bundaran HI dan sempat terjadi dorong-dorongan dengan aparat. Kalau sudah terjadi di Jakarta dan demonya itu besar, ya pasti dong bakal menyebar ke daerah lain. Mulailah muncul demo di kota-kota lainnya seperti Jogja, Bandung, Pontianak, dan di beberapa daerah lainnya melalui jaringan BEM dan kelompok mahasiswa. Di Surabaya sendiri ada terjadi demo ya pada tanggal 15 Juni kemarin, yang mana ratusan mahasiswa, organisasi kepemudaan dan kelompok masyarakat sipil menggelar aksi di depan gedung Gerahadi. Hari ini Intan syuting ini tanggal 17 dan sekarang ini juga lagi terjadi demo di tempat yang sama. Pada hari Senin 15 Juni, setelah demo berjam-jam nih ya, para pendemo itu akhirnya mendapatkan respon dari istana. 15 perwakilan mahasiswa itu diundang masuk ketemu langsung face to face dengan Wakil Presiden Pak Gibran. Dalam pertemuan tatap muka tersebut, para mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan mereka secara langsung kepada Gibran, mulai dari persoalan ekonomi, kenaikan BBM, melemahnya rupiah, hingga kritik terhadap sejumlah program pemerintah. Usai pertemuan, para perwakilan mahasiswa menyatakan kalau mereka itu memberikan waktu 5x24 jam kepada pemerintah untuk mengambil langkah nyata. Kalau dalam 5 hari ke depan tidak ada tindakan yang dianggap memadai, mereka memperingatkan bahwa aksi demo akan berlanjut dengan gelombang berikutnya. Mahasiswa itu kan keberatan sama MBG nih ya, direspon sama pemerintah, direspon. Ketua BGN bilang bahwa MBG dihentikan sementara karena lagi libur sekolah. Cuman sementara guys. Memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini, kami akan stop semua, kami akan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah lebih baik, kondisi di lapangan sudah lebih rapi. Gimana ya, Prabowo itu pernah bilang ya, kalau MBG diberhentikan, dia yang pasang badan, dia bakal bilang enggak. Kamu tuh nggak pernah lihat anak-anak kelaparan itu kayak gimana. Menurut teman-teman gimana nih tentang program MBG ini? Sebaiknya itu apakah perlu direvisi dan diperbaiki? Apakah menurut teman-teman perlu dihentikan atau ya gas terus saja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.